Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat anak-anak. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran kali ini. Masih di tema 3. Kali ini kita memasuki pembelajaran kedua, tema 3, subtema 2. Kita akan membahas tentang ciri-ciri benda. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dalam pembelajaran senantiasa dikaruniai kesehatan dan ilmu yang barokah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari masing-masing wujud benda tersebut memiliki ciri-ciri. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari ciri-ciri benda padat. Benda memiliki ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, seperti saya katakan tadi, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dari benda ini, baik padat, cair maupun gas, masing-masing memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran kali ini mari belajar mengamati benda padat yang ada di sekitar kalian. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang disebut massa dan volume? Mari kita pelajari bersama satu demi satu agar nanti kalian mendapatkan pemahaman yang tepat berdasarkan hasil pengamatan, sehingga pemahaman yang kamu miliki akan melekat di pikiranmu sehingga mudah diingat kapanpun saat dibutuhkan. Maka ikutilah pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan seksama, dengan tetap fokus dan semangat walaupun kalian mengikutinya dari rumah. Anak-anak, kita akan melalui pengamatan dengan apa yang Pak Guru sampaikan kali ini. Coba perhatikan baik-baik. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Apakah bola basket ataukah bola plastik? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru: anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurut kamu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti: massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Ibu guru: yuk kita lakukan percobaan bersama. Letakkan bola pada timbangan. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat.
Manakah nanti bola basket atau bola plastik yang bobotnya lebih besar? Kita lihat. Nah, Udin sudah siap-siap menjawab. Jawabnya adalah bola basket, kata Udin. Bu Guru, benar Udin, bola basket banyak penyusunnya, beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik karena banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam bola basket lebih banyak. Nah, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Ingat-ingat ya anak-anak, apa yang disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih besar memiliki massa lebih besar. Ibu Guru menjawab, benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat-alat di bawah ini. Itu adalah gambar di bawah, gambar untuk mengukur massa. Ini sering juga disebut dengan timbangan. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa lebih dalam kurung besar atau kecil dari balok H. Coba menurutmu balok Y dan balok H massanya yang besar mana? Kamu lingkari. Kamu pilih besar atau pilih kecilnya yang dilingkari. Di dalam timbangan kamu lihat antara balok Y dan balok H, yang timbangannya lebih besar yang mana? Yang kedua, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih dalam kurung besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Perhatikan gambarnya. Satu gambar yang memiliki isi satu gelas ukur yang kosong. Dilihat di gambar timbangannya, apakah berat yang kosong atau yang berisi. Kamu lingkari yang besar atau yang kecil. Nanti kamu akan bisa membedakan. Yang ketiga, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat lebih dalam kurung besar atau kecil dari botol A. Coba kamu lihat gambarnya, kamu cermati. Botol A dan B itu yang lebih berat yang mana? Apa yang B, apa yang A? Kamu pilih di dalam kurung itu besar atau kecil yang kamu lingkari. Yang keempat, ada bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Kamu pilih antara tulisan besar atau kecil, kamu lingkari yang menurut kamu benar sesuai dengan gambar yang ada di layar, sehingga kamu nanti akan bisa membedakan massa benda. Yang kelima, 6 buah apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama. Kamu pilih jawaban yang benar dengan satu semangka. Perhatikan gambar. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan satu semangka. Perhatikan baik-baik gambar ini.
Nanti kamu akan bisa menjawab pertanyaan itu atau memilih jawaban itu dengan tepat. Diperhatikan, di sana ada 6 buah apel dan 1 buah semangka yang ditimbang. Di sana kalian nanti akan bisa menentukan jawabannya lebih besar, lebih kecil, atau sama. Hingga kalian akan dapat menentukan massa benda tersebut. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar sebenarnya adalah berapa massamu. Karena yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, itu sehingga kaprah. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Anak-anak, selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Jadi volume adalah ruang yang ditempati oleh suatu benda. Kamu lihat gambar akuarium yang muncul di layar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Karena apa? Karena air yang tertampung dalam akuarium A itu lebih banyak daripada air yang ada di akuarium B. Anak-anak, sekarang ayo kita berlatih bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Penny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan
dari unit kesehatan sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Coba kamu ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Bisa kamu tulis nanti ketika kita sudah bisa bertatap muka, kalian bisa bacakan di depan kelas untuk bercerita kepada teman-temanmu. Jadi coba kamu buat cerita ketika kamu punya pengalaman, ditulis, kemudian pada saatnya kelak kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul dengan teman-teman, kalian bisa bacakan di depan kelas untuk berlatih bercerita. Karena bercerita itu asik anak-anak, kalian bisa membagikan pengalaman kalian pada orang lain atau kepada teman-teman kalian. Berbagi pengalaman tentunya akan membuat teman lain memahami dan mengetahui pengalaman kamu. Kamu telah menyimak cerita tadi tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu, kemudian kirimkan ke Pak Guru. Bisa melalui WA dari HP orang tuamu. Kamu kirimkan alasan kenapa kita perlu menolong orang lain. Tulis dengan tulisan yang baik, yang bagus dan rajin. Kemudian difoto, kirimkan ke Pak Guru. Sekalian kalian belajar menulis dengan baik agar tulisan kamu bisa dibaca orang lain. Tidak sekedar kamu bisa menulis, yang bisa kamu baca sendiri. Ketika kamu tulisannya bisa dibaca orang lain, maka pesan-pesan kamu yang kamu tulis, cerita kamu yang kamu tulis akan bisa dipahami oleh orang lain. Demikian pembelajaran kali ini anak-anak. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Ketika belum paham bisa diputar ulang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan mari kita akhiri dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita senantiasa berkah, mendapatkan ilmu yang manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan selalu menjaga kebersihan agar kita tetap sehat, tetap aman di situasi yang seperti sekarang ini. Jangan lupa berdoa, rajin sholat, dan rajin mengaji agar kamu menjadi anak-anak yang soleh. Sampai jumpa.